Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bahas materi bab ketiga, itu tentang pewarisan sifat. Sebelum kita belajar di pewarisan sifat itu ada persilangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita pelajarin dulu apa itu pewarisan sifat, siapa sih yang mewariskan sifat kita itu, terus istilah-istilah apa aja yang ada di dalam pewarisan sifat, ya. Untuk di bab pertama ini, bab ketiga ini kita bahas tentang materi pewarisan sifat. Yang perlu kalian ketahui untuk pertama kali itu apa sih arti dari pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu adalah sifat yang diturunkan dari induk terhadap anaknya. Sifatnya di sini bisa sifat secara psikologisnya, misalnya psikologisnya itu apakah anak itu tipe yang pemarah, apakah anak itu tipe yang A, B, C, D, E, F, G lah gitu. Atau sifat fisik, misalnya rambutnya lurus, keriting, matanya sipit, matanya besar, terus hidungnya mancung, hidungnya pesek, bibirnya tebal, bibirnya kecil gitu. Hal yang seperti itu gitu. Maksud sifat di sini bukan hanya sifat dari segi psikologisnya aja, oke? Wait. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tentang molekul. Untuk materi yang pertama, molekul yang mendasari pewarisan sifat. Oke. Molekul itu siapa yang mewariskan sifat? Itu ada yang namanya materi genetik. Materi genetik ini adalah dia yang sebagai perantara untuk sebagai orang tua itu menurunkan sifat-sifatnya, itu perannya si materi genetik. Materi genetik itu adalah perantara yang membawa sifat yang diturunkan dari orang tua terhadap anaknya. Jadi materi genetik itu perantaranya. Nah, molekul yang terdapat dalam materi genetik itu adalah asam nukleat. Nah, ini. Molekul yang terdapat dalam materi genetik itu adalah namanya asam nukleat. Nah, asam nukleat sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya DNA, ada yang namanya RNA. Nah, kamu mungkin udah tahu ya DNA itu apa, tapi di sini Ibu mau menjelaskan lebih rinci tentang DNA. Nah, DNA itu singkatannya adalah deoksiribosa nukleat asid, ya. Nah, DNA itu dia mempunyai dua rantai. Rantainya kayak gini. Nih, dua kayak gini. Dua atau dua untaian rantai, atau nama lainnya adalah double helix. Setiap untaian rantai pada DNA terdapat unit yang menentukan individu. Jadi di dalam satu rantai gini, nah, dan satu rantai ini, dia tuh punya yang namanya basa nitrogen. Tapi kamu nggak perlu lebih rinci basa nitrogen itu apa. Tapi karena itu nanti SMA dipelajarinya. Nah, dalam satu untaian atau dalam satu rantai DNA gini, itu ada yang namanya basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu adalah dia yang berperan sebagai pewarisan sifatnya. Dia ngasih kode-kode tertentu yang misalnya kodenya itu misalnya AAB, misalnya AAB itu adalah kode rambut lurus. AAC kode rambut keriting. Nah, gitu. Jadi di dalam setiap rantai ini dia punya kode-kode untuk menentukan sifat suatu makhluk hidup gitu. Untaian tersebut dinamakan juga gen. Jadi gen itu adalah nih. Nah, ini namanya gen. Ya. Jadi sepotong DNA gini, sepotong rantai gini, ini namanya adalah gen. Nah, di dalam gen ini Ibu bilang tadi ada yang namanya basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu adalah dia yang menentukan seseorang itu rambutnya lurus, kulitnya putih, terus misalnya matanya besar, misalnya hidungnya mancung, badannya tinggi, kurus, gemuk, atau hal yang seperti itu ditentukan oleh yang itu tadi ya. Oke, selain asam nukleat itu ada DNA, ada lagi yang namanya RNA atau ribosa nukleat asid. Bentuknya hampir mirip, cuma bedanya kalau ini rantainya dua atau double helix, kalau ini rantainya tunggal atau single helix. Ya, tapi RNA ini RNA tidak berperan sebagai pewarisan sifat, melainkan
RNA ini perannya hanya sebagai sintesis protein. Jadi protein yang kamu makan, tempe, tahu, ikan, ayam yang kamu makan yang mengandung protein itu akan dicerna di dalam tubuh yang diperankan oleh si RNA ini, ya. RNA itu dia hanya mencerna atau mensintesis protein. Dia tidak berperan untuk sebagai pewarisan sifat. Jadi, yang mewariskan sifat suatu makhluk hidup itu hanya DNA saja. Makanya kalau di sinetron-sinetron tuh suka ada meragukan gitu si anak itu tuh anak kandung atau anak angkat. Anak kandung atau bukan gitu kan. Nah, suka disuruhnya tes DNA gitu. Nggak ada yang namanya tes RNA, itu nggak ada. Pasti tesnya tuh tes DNA. Karena di dalam DNA itu terdapat materi genetik yang mewariskan sifat suatu makhluk hidup gitu ya. Oke, setelah itu baru kalian pelajari istilah-istilah yang terdapat pada pewarisan sifat. Jadi nanti ada istilah-istilah bahasa-bahasa yang aneh, jadi kamu harus tahu dulu. Nah, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Jadi Ibu langsung ke istilahnya aja di sini. Istilahnya itu adalah dalam pewarisan sifat kita dikenal dengan beberapa macam kata atau istilah. Nah, yang pertama adalah sifat dominan. Nah, sifat dominan di sini adalah karakter yang menutupi atau mengalahkan karakter yang lain. Itu contoh nih, Ibu kasih contoh ya. Oke, di sini kita menerangkan tentang sifat dominan. Nah, ya, tadi itu tentang sifat dominan. Sifat dominan di sini misalnya ayah. Di sini ada ibu, di sini ada anak. Anaknya satu ceritanya. Yang ayah itu rambutnya lurus, yang ibu itu rambutnya keriting, misalnya ya. Yang anak itu rambutnya misalnya lurus. Nah, berarti ini rambut keriting itu misalnya rambut anaknya keriting deh, jangan lurus. Nah, rambut lurus itu sifatnya resesif. Yang ini saklek ya. Rambut lurus itu selalu sifatnya itu resesif. Rambut keriting itu sifatnya dominan. Nah, ternyata si anaknya itu rambutnya keriting. Berarti keriting di sini itu sifatnya mendominasi dari rambut yang lurus. Gitu ya. Keriting di sini mendominasi dari rambut lurus. Maksudnya mendominasi adalah dia itu menutupi sifat si lurusnya. Yang mendominasi itu si keriting. Jadi sifat dominan itu adalah karakter yang menutupi atau mengalahkan karakter yang lain. Misalnya mata sipit sama mata besar. Nah, mata besar itu lebih dominan dibandingkan dengan mata sipit. Atau misalnya daun hijau lebih dominan dibandingkan dengan daun yang kuning. Berarti sifat yang daun hijau itu dia mendominasi atau mengalahkan sifat yang daun kuning gitu. Nah, sedangkan sifat resesif di sini adalah karakter atau sifat yang didominasi atau sifat yang kalah dari sifat lain. Misalnya kayak tadi, daun hijau sama daun kuning. Daun hijau itu dominan dibandingkan dengan daun kuning. Berarti yang kuning itu sifatnya resesif. Atau mata besar dengan mata sipit, misalnya gitu. Mata besar itu sifatnya lebih dominan dibandingkan dengan mata sipit. Nah, berarti mata sipit di sini kedudukannya resesif, sedangkan mata bulat itu adalah atau mata besar itu adalah sifatnya dominan gitu. Oke? Nah, ada lagi yang lain. Gen dominan. Kalau tadi itu kan sifatnya, kita itu menjelaskan kedudukannya. Kalau sifatnya itu menjelaskan kedudukannya gitu loh. Misalnya sifat dominan itu kedudukannya apa sih? Sifat resesif itu kedudukannya apa? Misalnya kayak ibu nih guru, kedudukannya yang lebih tinggi dari kamu gitu. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan siswa. Nah, sama kayak dominan. Dominan itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan resesif. Nah, sekarang ada istilah yang namanya gen dominan. Nah, gen dominan di sini itu apa?
gen dominan ini hanya aturan penulisan dalam pewarisan sifat. Jadi di dalam pewarisan sifat, penulisan pun diatur. Kalau gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, tar dulu ya. Oke. Misalnya, gen dominan di sini dapat ditulis dengan huruf besar. A besar, A besar, B besar, B besar. Nah, itu namanya dominan. Kalau kamu bertemu dengan huruf atau huruf, benerlah huruf yang besar, hurufnya kapital, berarti di situ menerangkan dominan dari suatu makhluk hidup yang disilangkan. Misalnya lagi nih. Ayah. Nah, ayah mata besar disilangkan dengan ibu mata sipit. Saya gitu. Nih. Mata besar ya. Mata besar itu ditandai dengan huruf A besar. Sedangkan mata sipit itu ditandai dengan A kecil. Misal gitu ya. Berarti mata besar misalnya di sini Ibu bikin A besar gitu ya. Mata sipit, Ibu mata sipit itu gennya itu adalah A kecil gitu. Nah, berarti A besar di sini ini adalah sifatnya yang gen dominan. Nah, sedangkan di sini gen resesif itu dapat ditulis dengan huruf kecil, misalnya B kecil, A kecil. Nah, B kecil, A kecil ini termasuk dengan yang namanya gen resesif. Misalnya, ibu mata sipit, gennya adalah A kecil gitu. Bu, bisa diganti nggak Bu A-nya dengan yang lain? Boleh, misalnya C kecil, D kecil itu boleh. Yang penting hurufnya harus kecil. Sedangkan yang dominan hurufnya harus besar. Mau Z, mau P, mau R, mau K, mau L itu boleh, terserah, bebas apa aja. Tapi kalau mata itu kamu kasih hurufnya A, mau besar mau sipit itu harus A. Ya, nggak boleh misalnya mata besar A besar. Mata sipit B kecil, nggak boleh. Harus sama, hurufnya harus sama. Kalau A, kalau B, kalau C, yang membedakan adalah besar kecilnya. Kalau dominan ditulisnya dengan huruf besar, kalau resesif ditulisnya dengan huruf kecil. Gitu ya. Oke. Alel, ini bacanya alel, bukan alela, tapi alel. Nah, alel sendiri itu adalah variasi dari satu gen. Nah, variasi dari satu gen itu kayak gimana, Bu? Misal, Nah, ini kan tadi kita silangkan nih, ayah yang bermata besar itu menikah dengan ibu yang bermata sipit gitu. Ayah mata besar itu gennya adalah A besar, ibu mata sipit itu gennya A kecil. Bu, jadi anaknya gimana ya? Nah, kita lihat. Ini kan namanya parental, nanti Ibu jelasin ya. Parental atau induk. Nah, terus ada yang namanya gamet. Gamet di sini adalah turunannya. Gamet itu turunan. Kalau kamu udah belajar matematika turunan, IPA juga ada turunan. Nah, A besar ini turunannya adalah A besar. Satu aja, karena ini kan dua-duanya besar. Berarti kita tulisnya satu aja, A besar. Sedangkan A kecil turunannya satu aja, yaitu A kecil. Berarti F1-nya atau filial. Filial itu adalah anaknya. Itu adalah sifatnya A besar, A kecil. Ini namanya alel. Alel itu adalah gabungan sifat induk, itu namanya alel. Oke, gabungan sifat induk itu namanya alel. Nah, berarti Bu, misalnya kamu kepo nih, kan ayahnya mata besar, ibunya mata sipit.
Berarti anaknya, nah, anaknya A besar A kecil. Nah, A besar A kecil di sini apa, Bu? Kita lihat. A besar di sini nih. Ini A besar itu kan dominan. A kecil di sini kan resesif. Tadi pengertian dominan sama resesif apa? Dominan itu adalah sifat yang menutupi sifat resesif atau menutupi sifat lainnya. Jadi dia yang paling dominan, dia yang paling menonjol, dia yang paling pengen tampil. Nah, itulah namanya dominan. Berarti kesimpulannya anak di sini itu adalah mata besar. Kenapa? Karena mata besar di sini dominan. Berarti mata sipit di sini itu tidak dianggap. Gitu. Jadi cuman, ya bisa dibilang cuman hiasan doang gitu. Berarti dia lahirnya ketika ayah mata besar menikah dengan ibu mata sipit, anaknya ialah anak mata besar, bukan anak mata sipit gitu. Oke? Yang selanjutnya itu adalah fenotip. Fenotip itu adalah wujud ekspresi dari gen. Contoh. Contoh. Rambut lurus, kulit putih, daun hijau, mawar merah, mawar putih. Nah, itu adalah fenotip. Fenotip itu adalah kata-katanya. Gitu. Sedangkan genotip keseluruhan informasi genetik dari individu. Nah, kalau genotip itu yang Ibu ajarin biasanya pengertiannya, genotip itu adalah hurufnya. Sama kayak gen dominan, gen resesif. Kalau genotip itu adalah hurufnya, sedangkan fenotip itu adalah kata-katanya. Contoh, genotip A besar itu menerangkan mawar merah, misalnya gitu ya. Berarti A besar di sini adalah genotip, sedangkan mawar merah itu adalah fenotip. Ya, genotip itu adalah hurufnya, fenotip itu adalah kata-katanya. Oke, paham ya? Itu untuk yang fenotip dan genotip. Jadi kamu ingat aja, genotip itu huruf, fenotip itu kata-katanya atau artinya dari huruf ini tuh apa. Nah, itu fenotip. Nah, yang selanjutnya itu ada haploid. Nah, haploid itu kita udah belajar kemarin di bab 1. Haploid itu adalah kromosom yang tidak berpasangan. Contoh, kromosom X dan Y. Nah, ini kan nggak berpasangan nih. X aja, Y aja gitu. Dia nggak berpasangan. Nah, itu namanya kromosom haploid. Berarti dia nggak berpasang-pasangan, single, dia sendiri gitu. Nah, diploid adalah kromosom yang berpasangan. Contoh, X, Y, dan XX. Nah, di sini dia udah berpasangan nih. Dia punya temennya nih si X ini. X ini dia punya temen Y, dan dia juga punya temen X. X di sini dia punya teman X, Y dia punya teman si X juga. Gitu ya. Jadi di sini kromosom, kalau udah kromosomnya udah dua-dua gini, berarti dia kedudukannya diploid. Dia berpasangan, dia nggak single lagi. Oke. Yang selanjutnya, ada yang namanya autosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh. Kromosom tubuh itu adalah kromosom yang mengatur rambut, kulit, mata, bibir, tinggi badan, tulang, otot, semua. Ya. Hidung. Jadi kromosom tubuh itu adalah kromosom tubuh kamu. Rambut kamu lurus apa enggak? Rambut kamu warna pirang, warna merah, apa warna hitam, atau warna ungu. Nah, itu adalah kromosom tubuh. Tapi bukan rambut yang di coloring ya, atau rambut yang diwarnain, itu beda. Rambut asli, misalnya kayak bule rambutnya warna putih, atau ada yang warnanya agak kemerahan gitu-gitu. Nah, itu adalah kromosom tubuh. Nah, ada juga yang namanya gonosom. Gonosom itu kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin itu hanya ada di dalam sel kelamin, baik itu sel sperma atau sel telur gitu. Untuk hal yang istilah-istilah dalam pewarasan sifat itu udah kita bahas. Selanjutnya di sini ada lagi yang harus kalian ketahui, itu adalah jumlah kromosom pada manusia. Kita udah juga bahas nih di bab 1, jumlah kromosom pada manusia itu ada 46 buah. Ya, atau 23 pasang gitu.
46 buah atau 23 pasang ini adalah gabungan dari kromosom tubuh atau autosom dengan kromosom kelamin atau gonosom. Jadi digabung itu jumlahnya ada 46 atau 23 pasang. Tapi kalau dipisahkan, nah kita lihat. Kalau dipisahkan di sini autosom kromosom tubuh berjumlah 22 pasang atau 44 buah. Ya, kalau kromosom tubuh kita itu jumlahnya cuma ada 44 buah atau 22 pasang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau lebih gimana, Bu? Kalau kurang gimana? Nah, itu biasanya nanti ada kelainan. Misalnya misalnya kromosom tubuhnya yang harusnya 22 pasang, jadi 23 pasang gitu. Misal. Ada 23 pasang. Oh, biasanya itu disebabkan misalnya penyakit polidaktili. Misalnya kayak penyakit seorang itu mempunyai jari lebih dari 5. Kamu kalau pernah lihat orang yang jarinya itu ada 6. Nah, itu dia berarti kelebihan kromosom tubuhnya dia kelebihan gitu. Atau yang kalau kamu lihat jarinya cuma ada 4 gitu, tapi bukan diamputasi, beda. Dari lahir, pas dia lahir itu jarinya misalnya cuma ada 4 misalnya gitu. Nah, itu berarti dia kekurangan kromosom tubuh. Nah, kalau misalnya kromosom ada kekurangan atau ada kelebihan, itu dapat menyebabkan kelainan-kelainan tersendiri gitu ya. Itu bukan penyakit, itu memang bawaan, memang sudah dari sejak di dalam kandungan. Berarti bukan disebabkan apa, nggak ada penyebabnya, dan itu memang udah diberikan dengan yang Maha Pencipta itu fisiknya seperti itu gitu. Jadi nggak ada penyebab khusus seperti apa, itu nggak ada. Nah, kalau gonosom atau kromosom kelamin itu jumlahnya hanya sepasang atau 2 buah. Kayak sepatu, jumlahnya sepasang kan? Nah, gonosom atau sel kelamin juga kayak gitu. Apa, Bu, kromosomnya? Bisa kromosom XX atau kromosom XY. XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Oke, sekarang Ibu mau